Kuliah di Jepang masih terasa kayak mimpi, tapi alhamdulillah kenyataannya sekarang aku berada di sini. Jadi persiapan keberangkatan itu ternyata tidak semudah kita jalan-jalan ke kampus sebelah, apalagi di masa pandemi kayak gini. Berkasnya banyak, minta ampun. Jadi kurang satu aja, itu bisa-bisa keberangkatan kita itu ke Jepang, itu bisa ditolak, atau bahkan kalau udah sampai di Jepang, ternyata ada sesuatu yang ketinggalan, itu bisa-bisa kita dideportasi lagi ke negara asal. Nah, jadi cerita tentang persiapan keberangkatan dari Indonesia ke Jepang, itu udah aku bikin di video sebelumnya. Tonton ya. Salah satu syarat untuk memasuki negara Jepang itu per tanggal 28 November 2021 saat aku berangkat ini ya, itu adalah karantina. Jadi semua negara di dunia memang pasti menerapkan yang sistem yang seperti ini. Tapi untuk di Jepang, terutama buat pendatang baru seperti aku yang sebelumnya belum pernah ke Jepang gitu, jadi wajib hukumnya untuk karantina 14 hari. Nah, tapi masalahnya karantinanya di hotel mewah 14 hari, bayar sendiri. Ya nggak apa-apa deh gitu, daripada harus terus-terusan kuliah online di Indonesia. Jadi berangkat ke Jepang itu adalah jalan yang terbaik, tapi meskipun perlu banyak usaha dan juga biaya. Jadi pengurusan karantina itu dilakukan oleh pihak Chiba University, tempat aku kuliah di sini ya, dan juga dibantu sama pihak travel agency dari Jepang. Jadi mulai dari pembelian tiket, kemudian penjemputan dari bandara ke hotel, transportasi, hingga pemilihan hotel itu dilakukan oleh mereka. Jadi kita sesampainya di Jepang, itu kemarin pas keluar dari bandara, itu tahu beres aja gitu. Ya, meskipun ribet, tapi kayaknya pekerjaan mereka ini sistematis banget dan tepat waktu. Jadi saat kedatangan, itu tanggal 28 November pagi, itu sekeluarnya aku dari pintu gerbang kedatangan di Bandara Narita, itu sudah ada pihak dari universitas dan travel agency yang nunggu gitu, dan siap kita buat diantar ke hotel tujuan. Nah, pada karantina kali ini, aku kebagian hotel namanya Hotel Apa Hotel. Apa Hotel ya, itu namanya memang agak susah kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesia gitu. Kadang ini juga bikin salah paham, tinggal di mana, karantina di mana gitu, hotel apa? Hah? Ya namanya emang Apa Hotel and Resort Tokyo Bay Makuhari. Jadi ini adalah salah satu hotel yang ya paling indah lah yang aku temui gitu. Tapi beda kampus, kuliahnya di Jepang ya, beda kampus itu beda lagi tempat hotel karantinanya gitu, karena ada beberapa teman juga yang dari Kanagawa, Gifu, Tokyo Daigaku gitu, ada yang mendapatkan hotel di My Stays Premier di dekat Bandara Narita, ada yang juga di Anacron Plaza Narita, Nikonor Narita gitu. Dan kalau aku sudah masuk di hotel apa ini ya, itu udah masuk wilayah Chiba Makuhari gitu. Kalau di kamar aku sendiri kayaknya pemandangannya bagus gitu. Cuman ya karena terhalang tower utama gitu kan, tinggi banget. Yang 50 lantai itu jadi pemandangannya sekitar situ aja gitu. Jadi disinilah aku menghabiskan 15 hari ya masa hidupku untuk menjalani karantina. Jangan salah ya, sebelum berangkat aku juga sudah tes PCR di Siloam Balikpapan. Kemudian sampai di Jepang, itu sebelum kita keluar itu juga kita udah dites gitu, pakai air liur gitu untuk tes PCR. Hasilnya semuanya negatif. Bahkan di beberapa negara tertentu, itu kita harus tes PCR lagi di hari ketiga sesampainya di karantina. Namun alhamdulillah buat pendatang asal Indonesia, karena dianggap minim kasus COVID kayak gitu, jadi kita nggak perlu lagi tes PCR tambahan. Jadi teman-teman, di kamar ini fasilitasnya ya agak lengkap sih, cuman terasa agak berlebihan aja gitu. Karena soalnya ini adalah kamar twin bed, jadi fasilitasnya juga double gitu. Yang pada akhirnya sih tetap aja gitu, walaupun ada 2 bed, tetap satu aja yang aku pakai. Di sini ada hanger, sisirnya, gantungan baju, luaran yukata gitu. Ini ada yukatanya ya, yukata, ada obi juga ikat pinggangnya, ada cermin, ada tempat menaruh sepatu, bak sampah, tisu, pemanas air yang elektrik, ada cermin-cermin, lampu, televisi 32 inci, ada juga mini fridge, kulkas kecil. Terus ada kursi 2 gitu, kasurnya ada 2, lampu tidur ada 2, ada
Terus ada satu air humidifier. Soalnya kan di sini kita pakai AC terus, dan AC-nya itu mengeluarkan hawa panas. Kalau kita masuk kamar mandi, kayaknya ya nggak terlalu luas sih, cuman bersih aja. Jadi ada handuk badan, handuk wajah, ada perlengkapan mandi, sabun, ada bak mandi kecilnya juga sama shower. Cuman yang berbeda di Indonesia itu adalah toiletnya di sini menggunakan washlet. Jadi ada pengontrol semprotannya kayak gitulah ya gitu, tapi langsung dari dudukannya. Jadi nggak kayak di Indonesia kan pencet-pencet gitu pakai tangan kayak gitu. Dan airnya yang dikeluarin juga anget, dan toiletnya tempat duduknya juga anget juga. Nah, cuman yang uniknya di sini itu nggak ada air yang disediakan. Ternyata air yang keran di sini, air dinginnya itu sama kayak di seluruh Jepang, itu ternyata bisa langsung diminum. Jadi kita mandi sama air minum loh teman-teman. Jadi tapi kira-kira apa ya kandungan airnya ya? Soalnya aku juga minum kopi, teh, susu kayak gitu yang disediain sama hotel juga pakai air keran yang ini. Gitu. Kegiatanku karantina, ya kayaknya agak membosankan juga sama bikin stres juga. Karena ya seperti biasa, aku tetap menjalani kuliah bahasa Jepang dulu kan, tapi secara online kayak gitu. Tugasnya banyak, kadang ulangan kayak gitu. Tapi setidaknya internetnya bagus sih kayak gitu. Jadi selama hampir 2 minggu di sini, aku udah upload data-data penting kayak gitu, udah backup, upload semuanya ke Google Drive, itu hampir 500 giga lah udah aku upload kayak gitu. Cepet banget. Dan sepanjang karantina, setiap hari itu kita dipantau sama pemerintah melalui aplikasi My SOS. Nah, sepanjang karantina, kita setiap hari dipantau oleh pemerintah Jepang, ini pakai aplikasi yang ini nih, My SOS ya. Ya, aku nggak punya HP yang ini, HP ku nggak bisa diinstal aplikasi ini sampainya di Jepang, jadi kita harus rental juga, nyewa HP, yang kita juga harus bayar sendiri, gitu. Tapi belum tahu sih berapa harganya. Dan HP ini kayaknya udah terinstall aplikasi pelacakan, jadi kita bisa melaporkannya, gitu. Jadi ada MyOS, ada Kokoa, ada juga Google Maps yang aktif. Jadi setiap hari di jam-jam acak, itu ada notifikasi masuk. Jadi kita harus segera menekan tombol I'm here untuk mengkonfirmasi, kayak gitu. Jadi setelah itu ada lagi masuk video call, jadi kita harus menunjukkan wajah kita dan latar tempat di mana kita berada dengan fitur lokasinya juga itu harus dinyalakan kayak gitu. Kalau kita misalkan ada notifikasi masuk atau panggilan video call otomatis ini tidak kita angkat, jadi kita dianggap menyalahi aturan karantina. Dan itu resikonya adalah deportasi alias dikembalikan, dipulangkan ke negara asalnya. Jadi ya resiko banget kayak gitu. Misalkan kita pengen pergi keluar hotel, tapi HP-nya ditinggal biar nggak kelacak. Tapi kita nggak tahu kapan sih yang ini HP-nya akan bunyi gitu. Jadi was-was juga, takut ketahuan. Jadi ya nggak ada pilihan lagi gitu. Jadi harus stay tetap di kamar gitu buat menunggu yang ini sewaktu-waktu notifikasinya bisa masuk. Kalau untuk makanan sendiri, aku sih beli di convenience store ya. Bahasa Jepangnya itu disebut kombini. Jadi di lantai bawah, lantai 1 itu ada Lawson. Jadi aku kadang beli nasi putihnya udah matang gitu, tinggal dipanasin aja. Ada ayam, cumi, onigiri, kadang-kadang bento yang lengkap sama sayur segala macamnya gitu. Kadang beli buah, jeruk, pisang, salad, minuman, susu, roti, puding, ya macam-macam deh kayak gitu. Tapi untungnya di sini makanannya udah matang, jadi tinggal dihangatkan aja gratis. Jadi kalau misalkan bicara harga, ya itu kita nggak bisa bandingin sama harga di warung makan anak kos ya, karena pasti akan jauh beda. Karena semurah-murahnya ada di Jepang, setidaknya harganya 3-4 kali lipat yang ada di Indonesia. Room service itu datang setiap pagi. Ini suasananya di kamar, ini baru saja teman-teman atau mbak-mbak dari room service kan bantu-bantu untuk bersih kamar. Itu mengganti handuk, tapi masih dibantu sama mbak-mbak. Dan perlengkapan mandi alias amenities kayak gitu. Jadi namanya fasilitas ya, kayaknya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jadi aku terima aja deh gitu room service-nya, dibersihin setiap hari kamarnya. Buat hiburan kadang aku nyalain TV gitu.
cuman nggak ngerti juga mereka lagi ngomongin apa sih gitu, karena nggak ngerti bahasa Jepang. Nihongo karimasen. Jadi aku lebih sering nonton drama Korea maraton gitu sampai malam, sampai ngantuk, sampai ketiduran gitu. Filmmaker, then the smartphone gimbal combo is one of the most efficient, lightweight, and cost-effective ways to get smooth-looking footage. So in this video, I've got 15 smart. Sempet juga browsing online shop di Jepang, cari yang pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Sempet juga berhasil beli kamera satu dari Amazon. Lumayan loh, nanti aku cerita di video berikutnya ya. Oh ya, sekarang karena musim semi, jadi waktu siangnya itu singkat banget. Subuhnya itu jam 5 pagi, maghribnya jam 4.30 lah sekitar itu, jam setengah 5 sore. Jadi perasaan juga baru bangun tadi gitu, tahu-tahu udah gelap aja gitu. Apalagi kan Jepang ini 2 jam lebih cepat daripada Jakarta. Jadi ya perbedaan suasananya itu makin kerasa kayak gitu. Buat biaya totalnya sih aku karantina kayaknya aku belum tahu berapa gitu, karena sesuai dengan panduan itu tagihan selama karantina itu akan diberikan di akhir bulan Desember. Perkiraan sih ya, kalau misalkan satu kamar itu harganya 10.000 yen satu hari, maka untuk kamarnya aja setidaknya aku harus bayar 150.000 yen alias sekitar 20 juta. Itu belum termasuk taksi bandara, rental HP, itu belum lagi makanannya. Ya semoga cukup aja deh gitu tunjangan beasiswanya buat bayar karantina ini. Kadang-kadang juga malam-malam aku kebangun dari tidur gitu was-was karena beberapa kali ini aku ngerasa ada goyangan di kasur. Maksudnya goyangannya itu karena gempa teman-teman. Jadi di sini sih gempanya buat orang Jepang mungkin udah biasa ya gitu, karena gempanya bisa terjadi kapan aja. Jadi ketika aku sampai di Jepang, ya Allah banyak-banyak tobat aja deh kayak gitu. Dan selalu ingat yang Maha Kuasa karena kita nggak tahu kapan ada musibah. Ya kayaknya itu aja deh ya pengalaman, sharing pengalaman aku tentang suasana karantina di sini. Semoga bisa memberikan informasi baru buat teman-teman. Jangan lupa tetap subscribe dan saksikan video-video pengalaman aku di Jepang selanjutnya. Jadi nggak ada lagi istilah kita pas mau duduk, oh dingin ya. Nggak ada yang kayak gitu.